Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan sekalian, di hari ini, minggu pertama bulan April tahun 2022, kita ada dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan kita melalui firman-Nya, dan ibadah kita juga dan doa-doa yang kita naikkan itu akan melengkapi perjalanan hidup kita sepanjang kita ada di dunia ini. Dan tentunya karya Kristus yang dahsyat ajaib mampu memelihara kita dengan kuasanya yang ajaib, yang melampaui akal dan kekuatan manusia. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat 18 hingga 19, 2 ayat saja. Saya akan bacakan, bunyinya demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ya, demikian bagian firman Tuhan yang kita baca dari Injil Matius pasal 16 ayat 18 hingga 19. Saudaraku yang terkasih, kita ingin mau melihat suatu rahasia yang begitu indah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Maka saya mau mengangkat tema dari ayat ini ialah mengenal otoritas di dalam jemaat Kristus. Ya, dari tema ini artinya kita ini mau dibawa untuk mengenal ada apa di dalam iman Kristen. Jadi tentunya kalau kita mau memperhatikan ada apa, sudah dijelaskan, ada suatu poin yang dijelaskan di situ, ada otoritas. Nah, otoritas ini tentunya kalau kita perjelaskan lagi, terjemahkan lagi, yaitu ada sebuah wibawa kekuasaan yang Tuhan berikan kepada jemaatnya. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam kita mau melihat ini, tema ini, kita tentunya akan perlahan-lahan mulai dari sebuah yang saya sebutkan suatu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini untuk mengenal otoritas yang ada di dalam jemaat Kristus, kita terlebih dahulu mau melihat latar belakang peristiwa di mana otoritas itu yang Kristus berikan kepada jemaat itu terjadi, ya, atau dimulai. Nah, tentunya alasan ini yang memperkuat Kristus Yesus memberikan kuasa kepada jemaatnya. Ya, apakah latar belakang itu? Mari kita memperhatikan dulu pada ayat sebelumnya, pada pasal 16 ayatnya yang ke-15, demikian bunyinya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi ada satu pernyataan di sini dikatakan menyatakan. Nah, kalau kita mau memperhatikan bahwa menyatakan itu di dalam satu terjemahan Yunani memakai kata apokalupsen. Apokalupsen ini kalau diterjemahkan lagi dalam bentuk yang asli, itu disebut wahyu. Jadi menyatakan itu artinya itu wahyu, apokalupsen. Jadi wahyu, adanya wahyu. Arti daripada wahyu itu sendiri, wahyu Allah adalah pembukaan rahasia kerajaan Allah. Nah, itu penting dulu kita
mengerti. Berbahagialah engkau Petrus bin Simon bin Yunus, karena Allah menyatakan itu kepadamu, bukan manusia. Jadi pernyataan Simon Petrus bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, itu adalah wahyu dari Allah. Nah, wahyu itu berarti bahwa kalau disebut wahyu, berarti sebelumnya itu tertutup. Tidak ada seorang pun bisa mengerti zaman nabi-nabi. Bahkan bisa saja kalau kita memperhatikan era di mana kehidupan manusia sebelum Yesus Kristus datang, kita sudah melihat sudah ada tokoh-tokoh orang-orang yang bergaul dengan Allah, baik itu Abraham, baik itu Nabi Elia, baik itu Nabi Elisa, baik itu Musa yang menerima Taurat. Mereka itu adalah orang-orang yang bergaul dengan Allah. Namun Allah tidak memberitahukan kepada mereka sesuatu yang belum waktunya diberitahukan, yaitu bahwa Kristus Yesus atau yang disebut Mesias itu dialah yang akan memerintah atas seluruh baik di surga dan bumi. Nah, pengetahuan itu tidak diberitahukan, makanya disebut itu rahasia, tertutup rapat. Artinya pengetahuan tentang Mesias itu tidak diajarkan dan dibukakan kepada para nabi. Nah, itulah sebabnya ketika Yesus sendiri datang ke dalam dunia dan bertanya kepada murid-muridnya yang hadir di dalam sebuah persekutuan pribadi Yesus dan murid-muridnya, Yesus berkata, "Siapakah aku ini?" Lalu ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, ada yang berkata salah satu dari para nabi. Tetapi apa menurut kamu, siapakah aku ini? Lalu Petrus, Simon bin Yunus langsung berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Nah, inilah yang menjadi dasar pewahyuan, bahwa wahyu itu dibukakan kepada Simon ini. Wahyu itu dinyatakan dengan melihat Yesus itu sesuatu atau pribadi yang benar-benar berbeda dari para nabi. Sangat berbeda. Perbuatannya, pribadinya, hal-hal yang ada di dalam pribadi Kristus jauh berbeda daripada yang ada di dalam pribadi-pribadi baik Musa, baik Abraham, baik Elia, baik Elisa. Berbeda jauh, baik Yohanes Pembaptis. Jadi disinilah terjadi pembukaan wahyu. Allah membukakan rahasia. Jadi sudah tidak ada lagi rahasia yang disimpan oleh Allah menyangkut kebenaran-kebenaran yang manusia perlu ketahui. Jadi pusat wahyu Allah itu berada di dalam Kristus Yesus dan klimaksnya itu di situ. Jadi setelah Allah membuka rahasia ini, wahyu ini bahwa Yesus itu Mesias, sudah tidak ada lagi rahasia yang tersimpan, yang Allah simpan untuk tidak dinyatakan kepada manusia. Itu sudah yang terakhir. Itu sudah yang menjadi klimaks puncak daripada wahyu. Jadi kalau kita mau mengerti ini, maka kita akan mau melihat bagaimana Kristus itu memberikan otoritas kepada jemaatnya. Nah, itulah yang kita harus melihat dari sebuah kriteria daripada sebuah wahyu. Dan di dalam iman Kristen, Yesus Kristus itu adalah wahyu yang terakhir dan wahyu yang tertinggi atau puncak daripada wahyu Allah. Sudah tidak ada lagi wahyu-wahyu yang berikutnya. Jadi di sepanjang sejarah hidup manusia, sejak Yesus Kristus mati sampai hari ini, sudah tidak ada wahyu lagi. Finish, berakhir dan berpuncak di Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang berbicara tentang wahyu Allah, itu sesuatu yang bukan Allah wahyukan. Itu tidak dikerjakan oleh Allah.
itu dikerjakan oleh makhluk-makhluk atau manusia, pribadi-pribadi yang di luar pikiran Allah. Nah, ini kita mau memahami iman Kristen dari sisi wahyu. Jadi kita sebagai orang Kristen harus tahu apa itu wahyu dan kapan wahyu itu berakhir, dan apakah sampai saat ini masih ada wahyu. Itulah yang harus kita mengerti. Jadi wahyu sudah tidak ada lagi. Wahyu yang Allah harus sampaikan kepada manusia sudah berakhir di Yesus Kristus, dan itu puncak dari wahyu Allah. Jadi kita harus tentunya mempelajari kitab suci ini di dalam sebuah tuntutan yang tertinggi dari Allah untuk mengerti kerjanya Allah. Nah, ini saudara-saudara, makanya dari pernyataan Simon ini itu adalah sebuah pengungkapan wahyu mengenai Yesus Kristus yang adalah Mesias. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini latar belakang. Jadi perlu ada wahyu untuk menerima sebuah otoritas. Nah, kemudian kita memperhatikan bahwa di dalam selain wahyu ada sebuah upaya daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata begini, ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ayat 18 sambung, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, ini pertama, Yesus Kristus yang berinisiatif mendirikan jemaatnya. Saudara yang kekasih, otoritas ini, kuasa dan wibawa dari surga yang Tuhan berikan kepada jemaatnya, itu bermula karena Yesus Kristus sendiri yang menginginkan, menginisiasi untuk mendirikan jemaatnya di bumi ini. Jadi saudara-saudara, tanpa inisiatif Yesus ini, tentunya tidak akan bermunculan orang-orang percaya dan gereja Tuhan di muka bumi. Itulah sebabnya alasan, kalau Yesus yang mendirikan, maka akan terjadi pertumbuhan dan terjadi pembangunan jemaat Tuhan di muka bumi. Saudara, ini alasan yang kedua. Alasan yang kedua bahwa adalah inisiatif Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita mau memperhatikan dan mengerti apa itu jemaat. Yesus mendirikan jemaat itu seperti apa? Ya, kalau kita mau memperhatikan istilah jemaat. Jemaat dalam bahasa Yunani disebut eklesian. Nah, eklesian ini kalau diterjemahkan, yaitu Allah memanggil keluar umat manusia dari kegelapan, dari dosa kepada terang. Itu jemaat. Maka kalau Yesus mendirikan jemaatnya, itu berarti kita harus mengerti prosesnya. Seseorang atau satu bangsa akan menjadi suatu jemaat Tuhan itu melalui suatu proses yang disebut panggilan. Allah memanggil setiap orang, setiap bangsa untuk memasuki masa pertobatan, masa pengampunan dosa. Jadi pengakuan akan dosa inilah yang menjadi proses penting untuk menjadi jemaat Kristus. Jadi menjadi jemaat Kristus bukanlah usaha manusia, bukanlah inisiatif pribadi lepas pribadi ingin menjadi jemaat, tetapi atas dasar panggilan Kristus kepada setiap orang ini. Jadi Kristuslah yang datang kepada setiap pribadi-pribadi. Dia memanggil, ikutlah aku dan percayalah kepadaku, beribadahlah kepadaku. Itulah proses panggilannya. Lalu di dalamnya
dilanjutkan dengan engkau harus mengaku dosamu karena akulah yang mengampuni dosamu. Demikian. Maka setelah melalui proses ini, maka mereka itulah yang di mata Yesus disebut sebagai jemaat Kristus. Jadi ini kita memahami ya soal pertumbuhan gereja. Jadi kalau ilmu tentang gereja atau eklesiologi ini adalah ilmu tentang gereja. Jadi bagaimana dasar-dasar gereja itu dibangun atau berada di muka bumi, inilah teorinya. Inilah konsepnya, adalah lewat proses panggilan. Di dalamnya ada karya pengampunan dosa. Jadi kalau proses ini tidak ada pengampunan dosa, maka dia tidak dianggap sebagai jemaat. Karena proses ini yang menjadi penting penegasannya. Eklesia, ekkaleo, ek itu keluar, kaleo itu memanggil keluar dari apa? Dari dosa ini. Nah, itulah sebabnya di dalam panggilan keluar ini, sehingga ketika terjadi pertobatan, maka setiap jemaat ini tidak hidup lagi dalam dosa. Mereka tidak berbuat dosa lagi. Mereka tidak melakukan apa yang dilakukan dunia, dosa-dosa yang pernah terjadi dalam dirinya. Nah, itulah sebabnya disinilah disebut jemaat. Nah, dari dasar ini baru kita mengerti bagaimana otoritas itu terjadi. Kuasa, wibawa dari surga ada di dalam pribadi jemaat. Nah, saudaraku, ini kita sudah mengerti bahwa bagaimana menjadi jemaat. Sedangkan kalau kita melihat dikatakan mendirikan, dikatakan ayat 18 tadi, bahwa Yesus akan mendirikan. Dikatakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan. Nah, kata mendirikan itu artinya membangun kembali. Oikodomeso. Ya, oikodomeso ini itu artinya merusakkan yang lama dan membangun yang baru. Berarti apa? Tentunya kehidupan manusia yang berhubungan dengan dosa itu akan dirusakkan, ya, dihancurkan. Jadi ketika orang masuk menjadi jemaat Tuhan, dia sudah tidak menemukan lagi dosa yang dia pernah perbuat, karena sudah dihancurkan oleh Kristus. Kita harus mengerti istilah ini. Mendirikan, Yesus akan mendirikan oikodomeso. Itu artinya membangun kembali dan melalui sebuah proses menghancurkan yang lama. Masih ada di dalam posisi yang sama. Contoh, saya rumah ini misalkan dibangun tahun 40-an. Saya melihat rumah ini berdiri di atas tanah katakanlah 100 meter. Saya melihat konstruksinya sudah rapuh. Saya ingin rumah ini kuat kembali dan dapat dihuni untuk 100 tahun ke depan, contoh. Maka saya memandang perlu bangunan ini harus saya robohkan dan saya mendirikan kembali di tempat yang sama ini sebuah rumah yang dapat bertahan 100 tahun ke depan. Nah, ini yang dimaksudkan mendirikan oikodomeso. Maka dalam sebuah praktek rohaninya, seseorang yang pribadi yang sama namanya Simon Petrus ini, dulunya dia berdosa. Makanya ketika dia menerima wahyu, dia menjadi orang yang menerima otoritas kuasa. Di dalam dirinya ini dibangun kembali sebuah pribadi yang kuat, yang bertahan sampai selama-lamanya, yang sumbernya dari surga. Ini Yesus mendirikan kembali. Maka kalau kita memperhatikan pekerjaan Tuhan adalah peristiwa membangun kembali manusia yang rusak, yang berdosa untuk menjadi yang baru dan kuat. Jadi jemaat Tuhan tidak ada yang loyo-loyo. Aduh, saya kenapa begini? Saya kok selalu dihadang dengan masalah-masalah yang besar. Tidak seperti itu nada seorang jemaat Tuhan. Saya katakan sekali lagi. Ini sebuah reformasi iman.
Jangan kita memahami hidup ini didasarkan atas rasio manusia. Masalah datang, aduh kenapa saya bertubi-tubi, tidak henti-hentinya masalah ini. Padahal iman, jemaat itu dia mempunyai otoritas kuasa untuk menghancurkan semua permasalahan. Karena Yesus sudah menghancurkannya dan mendirikan rumah yang baru, pribadi yang baru, yang kuat. Yang kalau dia diperhadapkan dengan bencana atau kondisi alam yang buruk di bumi, mereka tetap kuat. Inilah pemahaman tentang istilah jemaat. Mendirikan, Yesus yang mendirikan. Jadi ini Yesus yang bekerja. Jadi kalau Yesus memberikan kuasa di dalam pribadi yang sudah dibangun, itu akan nyata. Petrus pada waktu mengikut Yesus, dia seringkali menggerutu, bahkan seringkali memperlihatkan bahwa dia itu adalah orang yang mampu. Padahal ketika pencobaan datang, dia itu melarikan diri. Tetapi setelah Yesus membaharui dia, ketika Yesus mati, Roh Kudus turun. Petrus menjadi orang yang pertama di antara 11 rasul ini yang tampil dengan kuasa ilahi dari Kristus Yesus untuk melakukan mujizat-mujizat pelayanan pemberitaan Injil sepanjang hidupnya. Ini Petrus. Makanya Yesus berkata, aku mendirikan. Itu artinya merombak yang lama, yang dimana pribadi seseorang yang selalu menggerutu, yang selalu menganggap diri superior atau memiliki kemampuan, ternyata tidak. Ini dirombak oleh Yesus dalam pribadi Simon dan dirubah menjadi Petrus, yang gambarannya adalah Petrus dalam bahasa Yunani ini, Petros atau batu karang yang besar, itu memiliki otoritas kuasa wibawa terhadap kuasa kegelapan. Nah, ini penting. Yang Yesus beri otoritas ini bukan untuk menindas sesama manusia, tetapi untuk menghadapi kuasa alam maut yang di dalamnya iblis yang akan menghancurkan manusia. Itulah yang Yesus Kristus berikan kepada setiap jemaat untuk menghadapi dan menghancurkan kuasa iblis. Itu fungsi daripada jemaat. Nah, ini kita memperhatikan ini. Lalu kita mau melihat sesungguhnya apa itu otoritas jemaat? Apa? Dikatakan lagi, Yesus berkata begini dalam ayat yang kita masuk kepada ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Jadi inilah inti daripada otoritas itu. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Nah, kita mau melihat konteks kalimat ini. Apa yang kau ikat di bumi? Apa saja? Nah, kita memperhatikan kata apa saja dalam bahasa Yunani dikatakan ean. Hoean. Hoean itu artinya sebuah kata penghubung yang menunjukkan sesuatu yang diharapkan akan terjadi pada kondisi tertentu. Apa saja yang kau ikat di bumi? Ya, saudaraku. Jadi di sini kita lihat kondisi di bumi ini adalah dalam keadaan rusak karena pekerjaan iblis. Jadi Yesus berkata, apa saja yang kau inginkan, itu artinya sesuatu kondisi yang kau inginkan baik. Ya, karena telah dirusakkan oleh iblis melalui dosa-dosa perbuatan manusia. Itu akan terikat di surga. Maksudnya apa begini? Engkau menginginkan semangat, engkau menginginkan satu kemajuan. Karena engkau sudah memiliki dasar tentang pengampunan dosa, maka yang kau inginkan ini, itu dikehendaki oleh Allah. Itu terikat di surga. Apa yang kau ikat di bumi, yang kau sepakati, yang engkau larang tidak boleh terjadi, contoh pembunuhan,
Engkau tidak menginginkan terjadi suatu kerusakan moral. Engkau tidak menginginkan terjadinya perbudakan. Engkau menginginkan supaya tidak terjadinya perbuatan korupsi yang menindas atau merusak masyarakat umum. Inilah yang harus engkau perangi atau engkau hadapi untuk dilarang atau dihancurkan di muka bumi. Itu direstui atau disetujui oleh Allah di surga. Itu maksudnya kalimat seperti itu. Terlebih, puncak daripada apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, yaitu engkau harus berani mengikat pekerjaan iblis atau menghancurkan pekerjaan iblis di bumi ini yang membuat manusia terjebak dalam penyembahan berhala, terus-menerus berbuat dosa dan membenci Tuhan. Ini hal-hal yang menjadi poin yang tertinggi dari semua yang kita inginkan di bumi ini. Maka dengan cara seperti apa? Dengan cara kita hidup di dalam doa, mengucapkannya dan mempraktekannya. Jadi mengikat apa saja yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Jadi ketika kita melakukan hal yang baik, moral yang baik, bekerja keras, dan kita berdoa siang dan malam, itu kita telah masuk di dalam peristiwa mengikat. Kita menolak iblis dengan karya-karyanya, kita menghancurkan tipu dayanya. Itu kita telah mengambil sikap otoritas jemaat. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Saudara, menjadi jemaat Tuhan bukan datang hanya sekedar kita mendengarkan firman, memuji Tuhan, dan menerima berkat. Itu belum cukup. Tapi kita diberi sebuah tugas yang disebut otoritas di dalamnya ini, yaitu mengikat apa yang kita ikat di bumi ini yang harus kita memang benar-benar hancurkan. Apakah itu? Yaitu perbuatan-perbuatan kejahatan, moral-moral yang rusak, semua tipu daya iblis dan tipu daya dunia. Ini yang harus dihancurkan di dalam perjuangan kita. Inilah yang disebut perjuangan iman Kristen. Iman Kristen tidaklah duduk-duduk santai-santai melihat pemandangan dunia ini. Terserah dia mau rusak, terserah dia mau penuh bencana, terserah dia mau mengalami pembunuhan perang antara satu dengan yang lain. Tidak. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan yang sesungguhnya, kita akan berjuang dan kita akan memerangi itu lewat doa dan terus-menerus berdoa untuk kondisi yang buruk di muka bumi. Ini. Maka kalau Yesus mendirikan orang-orang yang seperti ini, mereka yang melakukannya. Karena mereka telah mengalami pengampunan dosa. Maka saudara yang telah mengalami pengampunan dosa, sadarlah, engkau akan dituntun Tuhan lagi masuk pada dimensi ini. Dimensi di mana engkau minta engkau mengikat apa yang di bumi supaya terikat di surga. Yaitu hal-hal yang seperti ini. Yang kondisi tidak baik, buruk di muka bumi, engkau harus hancurkan dan katakan harus berubah menjadi baik. Itu yang harus dikerjakan oleh jemaat. Jemaat di sini berbicara bukan lembaga, tetapi setiap orang yang percaya kepada Kristus disebut jemaat. Jadi bukan berarti di sini jemaat itu dia anggota gereja, lalu yang lain kepala gereja, yang lain pengurus gereja. Bukan itu yang dibicarakan. Jemaat di sini artinya semua orang yang mengalami pengampunan dosa itu disebut jemaat. Jadi kita berbicara di sini adalah individu yang disebut juga gereja secara tubuh, ya, yang disebut organisme. Gereja bukan organisasi tetapi organisme. Itulah tubuh hidup setiap orang percaya. Nah, ini kita memahami. Jadi di sini jangan berkata bahwa itu peranannya
pemimpin gereja di dalam memperbaharui moral suatu masyarakat. Itu bukan pikiran yang tertera di dalam jemaat, yang apa yang Kristus Yesus sampaikan. Maka kesadaran ini perlu kita miliki dan bangun, bahwa setelah kita dibaharui oleh Kristus, kita mengalami pengampunan dosa. Peranan kita adalah ikut memperbarui kondisi moral dunia yang masih rusak, yang belum tersentuh oleh kuasa pembaruan Kristus. Nah, ini pemahaman yang harus kita mengerti. Maka di dalam memahami Injil, di sini kita akan bertemu dengan kuasa Kristus, kuasa keilahian yang mengubahkan hidup manusia. Jadi kehadiran gereja itu di dunia ini itu adalah mengubahkan orang-orang yang sudah dirubah oleh kuasa Kristus yang mengampuni dosa. Kita sebentar lagi akan masuk kepada minggu-minggu Paskah, ya. Itulah sebabnya Paskah ini berbicara tentang pembaruan hidup, pertobatan, keluar dari kegelapan. Kita harus mengerti bahwa inilah pusat kehidupan Kristen, orang Kristen di muka bumi ini adalah mengalami pembaharuan hidup. Sehingga kalau kita melihat efek-efek kehidupan orang Kristen di muka bumi adalah selalu membawa pembaharuan, damai, ya, kasih, pengampunan. Itu semua unsur-unsur pembaharuan di dalamnya. Jadi orang yang dibaharui, dia pasti mengampuni, dia pasti mengasihi, dia pasti merubah atau menjadi terang bagi banyak orang. Nah, ini kita memperhatikan dia mengikat apa yang dia ikat di bumi terikat di surga. Artinya bahwa tidak ada kuasa lain yang bisa menghalangi atau menghambat sebuah kegiatan ini. Karena ini kehendak Allah. Sekali lagi. Jadi dengan kata lain bahwa iblis yang pekerjaannya menghancurkan manusia di bumi ini, itu tidak mampu menghadapi pekerjaan jemaat ini. Jadi kita harus punya konsep ini, sehingga kita melakukannya dengan keberanian, bukan dengan ragu-ragu. Saya mau, bisakah saya masuk ke dalam sebuah perkara di mana akan terjadi perubahan moral hidup manusia? Bisakah saya mengerjakannya? Tidak perlu bertanya, karena sudah ada konsepnya. Engkau akan diberikan kuasa untuk mengerjakannya. Jadi kita harus mendalami jati diri kita sebagai orang Kristen. Orang percaya kepada Kristus, jati dirinya berbeda dengan yang lain. Artinya di dalam pribadi jiwa seorang Kristen sudah ada sebuah mandat wahyu yang disebut wahyu pembaharuan. Jadi dia mengerjakan pekerjaan ini. Jadi ingat bahwa ini pekerjaan utama di dalam jemaat Tuhan. Lalu kita melihat, selain apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada istilah yang kedua, selain mengikat juga melepaskan, ya. Kata melepaskan di sini, apa yang kau ikat atau kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Disebut kita lihat luo itu artinya melepaskan. Itu artinya apa? Kita diberikan kuasa otoritas oleh Kristus untuk melepaskan setiap orang dari belenggu iblis, dari belenggu dosa. Bisa. Jadi contoh, kalau kita melihat praktek pelayanan Yesus mengusir roh-roh jahat keluar dari orang yang kerasukan, itu adalah prosesnya seperti itu. Apa yang kau lepaskan, ya, di bumi itu terlepas di surga. Artinya
Apa yang Yesus lakukan di bumi ini, engkau pun dapat lakukan. Jadi sumber hikmat itu datang dari surga. Artinya itu disetujui, diizinkan, dilakukan itu. Artinya itulah era kelepasan. Jadi era kelepasan inilah kelepasan dari iblis. Jadi kita mau melihat bahwa kalau perbudakan-perbudakan yang terjadi di muka bumi, suatu bangsa memperbudak bangsa lain, itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan iblis. Bahwa di sini iblis bagaimana mau menyiksa suatu bangsa melalui bangsa lain, dan supaya di sini iblis memperlihatkan otoritasnya kepada manusia. Nah, tapi di dalam peristiwa ini, ketika jemaat Kristus hadir, hal perbudakan atau perhambaan di antara manusia ini harus dilepaskan. Maka ini sebuah perjuangan, dan ini sebuah doa dan pekerjaan ini bisa dikerjakan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Maka saudara, di dalam kita berjemaat, inilah yang menjadi pemandangan besar dalam iman kita. Kita jangan melihat pemandangan bahwa kita menjadi jemaat lalu kita nanti menjadi orang yang kaya, diberkati sendiri saja di dalam hidup ini. Itu bukan pemandangan sebagai jemaat. Jadi kalau kita mau berjemaat, jangan melihat bahwa nanti kalau saya menjadi orang percaya kepada Kristus, sayalah orang yang akan mendapatkan kekayaan terbanyak dari Tuhan Yesus. Itu bukan pemandangannya. Tapi pemandangan adalah bagaimana orang yang diperbudak dimelepaskan. Inilah yang disebut pekerjaan jemaat. Jadi selain mengikat, juga melepaskan. Nah, jadi dua pekerjaan ini kelihatannya seolah-olah sinonim. Yang satu mengikat secara prakteknya mengikat, tapi kemudian dilepaskan lagi. Tetapi sekalipun demikian, istilah ini, tapi proses penggunaannya berbeda. Mengikat adalah untuk kita menyetujui menghancurkan semua kerusakan-kerusakan moral atau kehidupan yang dibuat oleh iblis di muka bumi terhadap manusia. Nah, kalau kita memperhatikan, melepaskan di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-10 ayat 10b dikatakan, Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b dikatakan seperti ini. Yohanes 10 ayat 10b bunyinya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ayat bagian A ini, itu digambarkan kepada iblis. Iblis datang ke bumi ini hanya untuk mencuri kekayaan Allah yang Allah telah berikan kepada manusia, kemudian membunuh manusia di bumi ini, kemudian membinasakannya ke dalam neraka. Nah, kalau kita sudah melihat pribadi iblis yang seperti ini, itu sudah dikemukakan di depan manusia, sudah diikrarkan oleh Yesus bahwa iblis datang itu ke dalam dunia ini untuk mencuri damai sejahtera dan semua kekayaan Allah, kekudusan yang Allah berikan kepada manusia, dicuri lalu disajikan yang lain, yaitu keberdosaan. Lalu dia membunuh. Setelah dia mencuri, dia membunuh manusia. Di bumi ini terjadi perang karena pekerjaan iblis. Itu pekerjaan membunuh itu iblis. Jadi kalau perang itu tentunya iblis. Dia ingin membunuh manusia. Lalu kemudian terakhir membinasakan. Lanjut ke neraka. Itu kehidupan binasa itu ada di dalam neraka. Nah, ini kita harus lihat. Ini harus dilepaskan dan diperangi. Ya. Jadi jemaat di sinilah yang berperanan di dunia ini di dalam berdoa dan mengambil sikap-sikap yang menentang pekerjaan iblis ini. Tidak boleh ada perang, tidak boleh ada perbudakan, tidak boleh ada kerusakan moral. Di situ peranan jemaat. Nah, inilah yang Kristus dirikan. Jadi kalau kita lihat sendiri,
kesadaran untuk melakukan semua ini, apakah sudah sampai kepada titik yang sesungguhnya di mana Yesus Kristus kehendaki? Kalau memang belum, haruslah dikerjakan. Dengan penyampaian firman Tuhan ini, kita bisa mulai melakukannya. Kita merubah isi doa kita yang selama ini kita mungkin saja berdoa, Tuhan sembuhkan saya, berkati pekerjaan saya, hanya sekitar itu. Tapi kita harus menambah pokok doa, bukan merubah tapi menambah lagi. Saya berdoa untuk supaya tidak terjadi kerusakan moral di tengah bangsa saya. Tidak boleh terjadi penjajahan di muka bumi. Tidak boleh terjadi perbudakan. Tidak boleh terjadi ketidakadilan. Tidak boleh terjadi korupsi. Seperti itu. Berdoa menambah. Dan di sini peranan. Dan kita yang mengikat di bumi terikat di surga. Tuhan akan menyatakan isi doa kita yang benar. Ini doa yang benar. Karena kita tahu status kita. Jadi sudah tidak bisa lagi dibikin mainan-mainan asal-asalan. Yang penting datang berdoa. Bukan. Isi doanya sesuai dengan kondisi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita telah dibaharui. Maka tanggung jawab pembaruan inilah ada di tangan kita. Melalui kita terus berdoa, bekerja di dalam kondisi yang memang kita sedang inginkan terjadi pembaruan. Jadi tidak mungkin orang-orang seperti ini dengan sengaja melakukan sebuah pelanggaran. Tidak bisa. Itulah sebabnya kita memahami ini dulu, maka perubahan suatu bangsa itu akan terjadi melalui proses pemahaman ini. Setiap jemaat Tuhan yang memahami pemahaman ini, pasti dia akan masuk ke dalam lingkungan yang Tuhan kehendaki. Maka saudara-saudaraku, jangan takut. Jangan takut mengerjakan pekerjaan ini. Ini bukan pekerjaan yang diberikan manusia. Pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada orang yang beriman. Lakukan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberikan kekuatannya melindungi engkau. Ini dasarnya pemahamannya. Sehingga kita, di mana kita berada, kita tidak dibatasi oleh undang-undang yang hanya sekitar sementara di bumi. Tapi undang-undang yang lebih kuat, yaitu dari Tuhan. Melakukan pembaruan, itu adalah kehendak Tuhan. Maka biar dari sini kita mau melihat tentang jemaat yang Yesus Kristus dirikan. Jadi tujuan mendirikan gereja bukan untuk hanya batasan menyembah Allah, menerima berkat Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dari sisi pribadi. Tetapi ada yang keempat yang paling penting, ialah melakukan pembaruan di tengah bangsa, di tengah dunia. Jadi kita bekerja bukan lingkungan kecil untuk 1-2 orang. Ini pekerjaan besar, perubahan dunia, perubahan, bukan hal-hal yang berurusan dengan hanya sekedar makan minum. Pembaruan moral ini yang sesungguhnya dibalik semua itu iblis yang mendatangkan kerusakan-kerusakan di dalam hidup manusia. Maka ketahuilah, lihatlah ini baik-baik. Lihatlah pemandangan ini, bahwa engkau sedang diperhadapkan dengan sebuah pekerjaan besar, yaitu pembaruan moral hidup manusia di muka bumi. Maka kita menjadi jemaat Tuhan, menjadi jemaat yang tekun, tetap di dalam visinya Kristus Yesus yang Dia sudah berikan kepada kita. Maka dari hari ini kita mulai melanjutkan perjalanan pelayanan kita, perjalanan hidup iman kita di dunia ini tidak lagi dalam kondisi yang lama, tapi telah diperbaharui. Kristus yang memperbaharuinya dan diisi dengan kuasa dari surga. Inilah maknanya. Bila kita tampil di dunia ini menjadi orang yang memiliki kekuatan kuasa ilahi yang disertai mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita hari ini.